Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini jangan lupa kita sudah mulai keluar data-data penting. Kemarin benar libur hari Senin ya, jangan kebablasan ya. Kebanyakan harpitnas kebablasan nanti takutnya ya. Sip, jadi untuk hari ini kita kan ada S&P Global Services PMI di jam 9 kurang 15. Dan lebih malamnya akan ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga Prices. Jadi siap-siap ada 3 data penting. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke data penting ini dan belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Itu buat yang konservatif lah. Ya, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya dulu. Untuk kondisi BTC sekarang kita bisa lihat ya, tadi sempat nge-wick ke angka terendah itu di 113.772 ya, tapi naik lagi ke atas. Ya tinggal kita lihat saja dalam beberapa hari ke depan MA20-nya gimana nih. Ya menurut gue itu yang paling penting. Apakah dia akan kembali ke reject oleh MA20 atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini dia lagi mencoba untuk reclaim lagi MA20. We'll see apakah dia bisa lagi mereclaim, karena kalau ngomongin secara struktur ya dia masih belum terbentuk suatu lower low. Masih di sini high, low, higher low dan higher high. Begitu. Selama ini belum tembus ini sih ya masih oke secara TA ya. Tapi kita sudah bahas kalau secara fundamentalnya balance sheet-nya turun. Ya maka dari itu ya lu bisa lihat lah ya dari patternnya, biasa kalau dibanting lagi turun ke bawah ujung-ujungnya BTCD menguat lagi. So ya tinggal kita lihat balance sheet selanjutnya dan kita lihat the Feds. Apakah akan ada statement yang bisa menolong? Apakah akan ada statement bahwa ya interest rate akan diturunkan begitu ya. Pokoknya apapun yang dovish. Kalau sampai itu mulai dovish ya berarti ada potensi bisa drop lagi. Tapi selama kalau kondisinya belum berubah fundamentalnya seperti sekarang, balance sheet masih turun, the Fed masih enggan untuk menurunkan interest rate, ya masih lampu merah seperti sekarang ya. Oke, sebelum gue lupa ya, untuk event Margex sekarang ada lagi ya. Jadi buat yang kemarin nanya, oh, Bang ada event lagi nih Bang untuk si Margex, lumayan banget nih katanya ya. Ada beberapa yang udah dapat nih ya. Ya ada lagi, dan yang lebih mantapnya apa? Bukan cuma sama tetapi didobelin ya, dari 1000 USDT ya menjadi 2000 USDT price poolnya dengan syarat ketentuan yang sama ya. Nantilah detail di belakang. Tapi intinya ini sampai tanggal 30 Agustus ya. Sip, langsung aja kita masuk dulu ke komennya karena kata satu lumayan banyak. Yang pertama, Electrical Dumai. Menurut saya Bang turun ke 110.000 di tanggal 7 Agustus dan Ansur balik lagi ke 120.000. Ya gue tahu tanggal 7 urusan tarif kan, tapi hati-hati jangan kita tebak begitu ya. Karena begini loh, waktu ETF spot Bitcoin hadir ya, hadir di sini nih. Wah, udah nih ya. Institusi akan masuk, kita masuk duluan ya, kita masuk duluan, institusi masuk, kita ngepump profit cuan ya. Ya buat elu yang beli waktu ETF spotnya rilis di sini nih, gue ingat banget abis ngepump 6%-an, bahkan kalau bisa dibilang 7% kalau kita buatkan. Udah gitu ETF-nya keluar, market sideways, jeder, ngedam 7,7% ya. Ini berita yang bullish dan ya to be perfectly honest ya, sekarang udah terlihat kan efeknya dari institusi masuk ke kripto. Tetapi ya itulah efek dari saat kita tebak-tebakan fundamental. Dan kalau sampai kita berpikir, oh berita bearish pasti ngedam, kalau memang faktanya seperti itu, ya semua orang udah kaya. Gampang dong, oh tinggal ada event tertentu bearish, oh pasti ngedam. Oh ada event bullish pasti ngepump. Jadi nggak usah ditebak ya. Udah, kita kan udah bahas. Ya, kita sudah kasih tahu gimana cara untuk mitigasinya. Ya, jadi kita nggak usah mikirin bakal ngedam atau ngepump, nggak usah. Ya, kalau sampai dia dump, kalau sampai dia ngedam kan kita sudah bahas buy limitnya di mana aja ya. Ada MA50, lalu juga ada struktur di 111.700-an, ada di 109.500, di 107.200 ya. Jadi kalau turun nggak masalah, tinggal DCA lagi. Kalau naik ya udah beres, PR-nya kita sudah akumulasi kan. Ya, jadi please jangan ditebak ya. Jadi kalau menurut gue mungkin ini memang insting ya, manusia tuh suka menebak-nebak dasarnya gitu kalau gue perhatiin ya. Karena banyak orang yang nggak ngerti bola juga nonton bola, wah ini kata gue tim ini yang menang, enggak kata gue tim B yang menang, padahal kagak ngerti dua-duanya. Tapi yang nggak tahu kenapa memang mungkin manusia tuh suka menebak-nebak.
Kalau lu tebak-tebakan bola terserah lah, asal jangan judi ya. Kalau cuma tebak-tebakan monggo silakan ya, nggak ada urusannya sama investasi. Tapi kalau udah investasi jangan ditebak-tebak lah ya. Biarkan saja nanti kita tinggal bereaksi. Itu kalau sampai ternyata tanggal 7 dump ya sudah bereaksi dengan DCA. Kalau sampai ngepam ya sudah bersyukur karena kemarin kan sudah beli. Ya harusnya kalau didengarkan dengan baik sudah beli ya. Karena sudah dapat yang 50, Ethereum udah dapat beberapa posisi di sini, XRP juga dapat beberapa posisi. Jadi ya baik lagi, kalau didengarkan dengan baik sih harusnya kita sudah siap posisinya mau naik ataupun turun, begitu ya. Next, belanja di Topet. Waduh, belanja di Topet ya. Gue juga lumayan suka sih di Topet ya. Kalau istri suka di Shopee, ya nggak sih? Sering begitu nggak sih? Yang cowok-cowok banyaknya di Topet. Yang istri-istri, yang cewek-cewek banyaknya di Shopee. Begitu ya. Curhat, baru bayar 9 juta buat join di ya itulah ya yang sedang viral. Niat hati pengen dapat ilmu, nggak taunya metode pembelajaran nggak jelas. Di dalam grup antar member saling sharing sambil tiap hari dibagikan outlook sama sinyal doang. Kalau sinyal loose di kolom share PNL merah semua, yang disalahin member overtrade lah, bla 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 ya. Dikritik dikit dianggap toxic provokatif. Modul pembelajaran nggak jelas, padahal katanya akademi. Sekarang segrup di mute. Mana nggak bisa refund duitnya. Pokoknya kapok join grup sinyal bullshit. Ya gini ya, gue berbagi sedikit pengalaman. Ini bukanlah hal baru. Dan gue pun sudah pernah kena dulu. Ya, tapi kalau dulu tuh gue bukan kripto. Itu adalah kelas belajar forex dulu tuh ya. Ya tapi sama, modus operandinya sama percis. Wah begini, gampang market tuh, tinggal begini, langsung cuan. Wah, yakin. Udah mulai merah, ada yang protes, ini gimana nih kok udah disesuaikan diajarin kemarin, gue udah ikutin kok tetap merah. Langsung keluar biasa jenderal-jenderalnya. Enggak bosnya, nanti ada jenderalnya dulu ngomong, wah ini apa maksudnya? Udah nggak percaya sama suhu kita. Kalau dulu ngomongnya bukan suhu. Udah nggak percaya sama sensei kita. Wah nggak bisa seperti ini. Harus yakin, harus percaya. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan cara baru. Dari zaman dulu gue juga udah seperti itu. Ya, zaman gue belum trade kripto, gue masih belajar forex, masih belajar forex. Udah begini caranya modus operandinya, ya. Udah gitu ya, udahnya seperti biasa, tinggal di gaslight, gitu, di gaslight. Wah, lu dibikin jadi kayak goblok. Enggak, lu yang goblok. Sensei kita tidak goblok, lu yang goblok. Digituin terus, ya sampai kita akhirnya bingung. Gue beneran goblok atau gimana nih ya? Ya emang seperti itu caranya. Jadi sekali lagi ya, kalau ada mau apalah kelas lah, mau kultus lah, mau akademi apapun, kalau dia sudah menjanjikan lu akan bisa kaya mendadak ya, dalam 6 bulan bisa berapa ratus X ya, dalam setahun bisa beli 10 rumah gitu ya, bullshit lah, nggak ada yang seperti itu ya. Makanya gue di sini nggak pernah mau menjanjikan apapun kan. Gue cuma bisa bilang ya secara statistically speaking, kalau lo mengikuti teori cycle, mengikuti apa yang kita bahas di sini, ya pelan-pelan akan profit begitu. Tapi nggak bisa menjanjikan apa-apa begitu karena tidak ada namanya kepastian di market begitu. Jadi ya gini, hati-hati aja. Gue juga dulu sama kok cara berpikirnya. Kenapa gue ikutan kelas juga zaman dulu? Karena gue pikir, oh dengan gue ikutan kelas, gue bisa langsung dapat satu pembelajaran yang bagus. Yang gak perlu lagi gue nyari-nyari sendiri. Faktanya kagak. Seringnya, lu bayar-bayar begitu, ujung-ujungnya cuma dijanjikan cepat kaya dan tidak jadi kaya beneran. Begitu, cuma lip service doang. Udahnya ya begitu. Ya ujung-ujungnya banyak kok yang kayak gitu. Kasusnya ya. Dan udahnya bubar. Begitu. Cuman ya nggak tahu lah, kalau ini kan skalanya besar sekali ya, jadi we'll see lah bakal sampai kayak gimana ya, apalagi kerjanya senggol kiri kanan atas bawah ya. Sip. Next dari Jamilah Fatiwi. Betul banget, awal gua masuk sebulan lalu liquid terus, tapi setelah gua aware tentang risk management, sekarang udah mulai recovery buat balance gua yang kemarin minus. Dan gua sadar SL itu bukan kekalahan tapi pembelajaran. Yes, benar. Stop loss itu tidak masalah. Yang masalah itu liquid. Kalau liquid artinya kan gagal menjaga resiko. Kalau SL itu dengan kesadaran lu pasang begitu. Ya tinggal paling dipelajari gimana lu mau pilih style SL-nya seperti apa yang cocok buat lu. Karena nggak semua orang cocok dengan SL. Ya orang terus berdebat lah. SL ada yang bilang pakai struktur, pakai support resisten terdekat. Enggak, pakai minus berapa dari margin. Wah, sering ribut ya, ujung-ujungnya setiap orang punya caranya masing-masing. Begitu ya. Dan yang paling penting lagi-lagi adalah ini, risk management. Itu adalah kunci dari investasi ya, manajemen resiko. Saat lu bisa memanage resiko lo, ya lu akan tenang-tenang aja
gitu ya. Happy gue dengernya ya. Sudah berarti ini kan awal masuk sebulan liquid terus nih, sekarang ya berarti harusnya sudah mulai tidak liquid ya. Sip. Mana lagi nih? Oke. Dari Joy Boy. Di menit ke-8.30, gua sempat diledek sama teman-teman gua karena belajar dan investasi kripto di awal tahun lalu. Karena katanya itu judi dan scam. Gua fokus untuk belajar baik saat naik, saat minus parah di bulan Maret lalu, atau sampai konsolidasi sampai bosan minta ampun. Dan sekarang teman gua malah tanya-tanya gua karena FOMO dan malah mau all in. Wah, itu klasik ya. Jadi FOMO dan all in itu satu paket. Udah kayak paket hemat, udah nasi sama ayam gitu ya. Mau all in padahal sudah di atas 110k ya. Gua saranin buat belajar dulu dasarnya, baru pelan-pelan invest BTC. Awal-awal belajar kripto gua nonton TCI dan jujur gua sempat ngeremehin strategi lo. Dan karena batunya waktu bearish, waktu bulan Maret tahun lalu karena banyak di alts. Gua perlahan bangkit dan saat ini sudah tidak takut lagi kalau harga BTC turun. Terima kasih TCI, mantap ya, thank you banget ya sharingnya. Dan ini memang normal, banyak orang yang meremehkan, apalagi kalau wah BTC, nggak akan kaya gitu kan, kurang lebih ya, nadanya kan seperti itu. BTC nggak bisa lah, apa sih? Dulu kan gue dibilangnya tuh si paling BTC katanya ya, si paling DCA katanya ya. Ya nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya profit kan. Berapa banyak orang-orang yang ikut cara TCI yang dibilang katanya cara goblok begitu ya, malah profit gitu. Jadi kalau gue sih mendingan dibilangin goblok tapi profit gitu ya. Sip, gue happy banget ya. Lu berani untuk melihat faktanya begitu, karena banyak orang tuh udah kacau misalkan minus begitu ya, wah langsung lu tutup mata, ini pokoknya semua kripto anjing. Nah, tapi nggak lu melihat potensinya dan lu mencoba untuk ngebenerin, itu satu modal yang luar biasa. Sekali lagi luar biasa ya. Nah, jadi ya baiknya kalau teman-teman sih menurut gua gini, udah nggak usah didengerin dan nggak usah ngomong-ngomong ke teman lu investasi apapun begitu. Udah diem-diem aja. Karena apa? Lagi turun dihina, waktu lagi naik pinjam dulu 100, banyaknya seperti itu. Ya, jadi udah diem-diem aja. Tiba-tiba kaya bilang rezeki dari Tuhan. Memang benar kan? Kalau nggak ada rezeki dari Tuhan juga nggak bisa profit. Atau lu udah profit ada aja sial gitu kan. Nah, jadi bilang aja rezeki dari yang di atas. Udah, orang biasa kalau diomongin gitu diem gitu ya. Dan ya kalau buat temen lu yang mau diajarin ya lu bisa kasih tahu caranya seperti apa. Ya lu kasih tahu aja gimana pengalaman lu. Kalau lu males panjang lebar, ya lu lemparin saya. Ya lu tinggal lemparin saja ke TCI begitu ya, very easy. Tinggal kirim nih, udah lu belajar di sini deh. Begitu. Ya. Sip, happy banget gua dengernya. Semoga di akhir cycle ini kita bisa sama-sama menikmati manisnya dari kesabaran kita begitu, instead of cepet-cepet pengen kaya tapi malah boncos gitu ya. Mantap. Next dari Irene. Oh, ini yang kemarin nih, Sis Irene ya. Ini sorry Pak, ini kalau dibaca apa kalau digabungin gini pusing gua baca. Jadi Irene aja ya. Wow, makasih komenku dibaca. Biasa aku SR dari 2018, biasa beli kripto itu kalau ada diskon 50%. Terus jual opit buat kebutuhan rumah and hoarding craft benang ya. Benda-benda buat art and craft dan lain-lain buat digitalkan terus jual lagi. Agak nyesel. Nyesel banget malah. Kalau hoardingnya BTC, nyimpennya sangat ringkes, nggak menuhin rumah. Oh, oke. Ini lucu juga ya, ini pengalamannya unik juga ya. Dipakai lagi, diputerin lagi untuk bisnis yang lain. Ini luar biasa ya. Simple banget kalau butuh dana rumah tangga, tahun inilah belajar dari TCI buat nyusun porto. Gak cuma beli pas diskon, tapi bisa trade di support and resistance berkat Toshi. Tadinya skeptis future, tapi thanks Wolbinya Toshi, ringkes, depo, dan WD untuk trading. Salam tabur tuai. Mantap ya. Happy banget gue dengarnya. Ya, jadi bisa dimanfaatkan semua, futures bisa, spot juga bisa, asalkan ngerti resikonya, punya SOP yang lengkap. Gitu. Lengkap tuh gimana? Tahu cara masuk, tahu cara keluar, tahu juga resikonya. Gitu ya. Happy banget gue dengarnya. Ya, dan ya apa namanya? Sebenarnya gini loh ya. Kalau lo misalkan pengen waktu lagi ngedump ekstrim baru beli, itu bisa-bisa saja begitu. Tapi ya apa namanya? Kadang-kadang lo bisa miss out juga gitu. Jadi ya makanya lebih enak sih ya terus DCA begitu ya. Sip. Ya, semoga bisa terus konsisten dan ya semoga nih di cycle ini kita makin profitable lagi ya. Mantap. Next dari Bro Aina. Setuju mak, entry yang baik tidak akan berguna tanpa cara keluar yang baik. Yap,
Tepat sekali. Banyak yang udah profit di awal, boncos lagi gara-gara nggak tahu cara keluarnya ya. Karena kita sama-sama tidak memiliki bola kristal. Jadi mengelola resiko adalah hal yang wajib kok jadi aneh ngomong, yang wajib dilakukan, kecuali kalau ada rencana mau donasi di market. Gak ada yang rencana lah donasi di market tuh, kalau sial aja tuh. Toshi Crypto Indonesia 2025. Makasih Mak, Toshi dan tim. Sehat dan sukses selalu buat keluarga TCI dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Bro Ena ini salah satu yang benar-benar melakukan tabur tuainya tuh nggak main-main gitu ya. Jadi setiap ada para newbies yang lagi bertanya, biasanya Bro Ena yang paling rajin membantu gitu ya. Jadi luar biasa, benar-benar salam tabur tuainya bukan cuma sekedar di bibir tapi benar-benar dilakukan. Mantap. Next dari Eleven Coffee Channel. Wah, nonton dan ngikutin Bang Toshi ini bagai dua mata pisau yang berbeda. Beritanya juga gitu. Bingung antara mereka khawatir dengan kebijakan akhirnya narik dana atau take profit. Salam tabur tuai, pentingnya DCA. Jadi nggak mikir tuh masalah global. Taunya market hijau di mataku karena DCA. Mantap ya. Ya makanya gue bilang DCA itu asik. Mau dari yang newbie sampai ke advance itu bisa pakai itu. Ya, dan ya enaknya sama-sama profit juga begitu. Tapi mungkin gini lah. Kalau DCA newbie, oke, DCA-nya murni, ya nggak pakai TA sama sekali. Udah, pokoknya per 2 minggu gue kayak nabung di BTC. Nah, tapi bisa dibikin lebih advance lagi. Lu bisa pakai TA lu sendiri, bisa pakai risk management lu sendiri. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan, tapi dalam satu umbrella DCA. Tinggal nanti lu bisa kasarnya gini loh. Lu tinggal improvisasi sendiri gitu, ya. Ya mantap lah. Ya, jadi ingat ya. Mau orang lain bilang DCA cara goblok, nggak apa-apa. Kita goblok bersama Warren Buffett, goblok bersama Charles Schwab, nggak masalah dibilang goblok ya. Yang penting profit dibandingin pinter atau keminter lah ya, bukan pinter sebenarnya. Daripada keminter, ujung-ujungnya katanya janjinya 100x malah minus, kagak balik-balik. Udah kagak balik di mute. Aduh, udahlah, balas jangan kepanjangan nanti ya. Next. Batavia, tabungan dari hasil jual beli bongkar pasang tambal selama 7 tahun, 113 juta, mantap ya. Awalnya hancur-hancuran, sekarang alhamdulillah sudah rapih, BTC 80%, PP 20%, gak main all in, DCA setiap minggu, mantap ya. Kadang sebelum seminggu udah ada dapat barang murah, masuk buy. BTC hijau mengkilau, PP hijau muda. Porto berantakan, ikuti TCI solusinya. Terima kasih TCI, salam tabur tuai. Mantap. Wah, Bro Batavia nih. Oh, sering banget komen ya. Thank you. Dan apa namanya? Ya gue happy banget ngedengarnya ya. BTC sudah dijadikan sebagai fondasi. Dan ya baik lagi ya. Banyak gini ya. Orang banyak sekali ngomong kan, beli BTC nggak akan kemana. Tapi sudah banyak sekali orang-orang di TCI merasakan pentingnya punya BTC. Boleh punya alts, boleh bereksperimen di alts, tapi pastikan punya fondasinya di BTC. Karena kalau lu tidak punya BTC sebagai fondasi, itu sama aja kayak lu ngebuat rumah di lumpur. Silahkan buat 3 tingkat, kasih angin rubuh, gitu. Ya, udah di lumpur nggak ada fondasi, berantakan lah, gitu ya. Sip. Ya semoga di akhir cycle ini ya dari modal ini bisa berlipat-lipat ganda ya. Mantap. Next dari newbie permanen di menit 22:15. Aku bang nggak terlalu ngikutin fundamental apalagi TA. Intinya kalau ada uang lebihan ya beli BTC aja. Mau harganya lagi naik atau turun juga beli terus aja. Sip, ini artinya DCA murni dan tidak salah karena di BTC. Kalau di yang aneh-aneh di memes itu gue sangat tidak sarankan. Jadi ini bener banget, nggak apa-apa. Lu beli waktu lagi ada duit. Kayak gini deh, kan kayak orang-orang zaman dulu ya, banyak yang seperti ini. Pokoknya beli emas aja deh. Lagi ada duit lebihan, beli emas. Wah, itu udah bener sekali. Emas modern lah BTC, emas kekinian lah. Cara pikir paling gampangnya, gitu ya. Dan kulakuin gitu kurang lebih 3 tahun. Wah, 3 tahun sih artinya benar-benar konsisten ya. Nah, ini dia. Bukan the price, tapi ini apa? Upah dari konsistensi ya, kurang lebih 3 tahunan terus DCA, walau kadang sesekali take profit berkala, itu nggak masalah ya, take profit berkala ya juga, tapi sekarang masih hijau, padahal terakhir beli BTC di harga 120.000, tapi masih termasuk porto aman. Nah jadi jangan takut ya, oh bang gue nggak mau DCA lagi bang, udah ketinggian, tidak masalah kan lu DCA-nya dari bawah. Lu terus DCA, kalau lu konsisten, lu DCA-nya kasarnya di posisi yang kayaknya kerasa kayak di pucuk pun gitu ya, ujung-ujungnya karena lu konsisten ya, nggak masalah, lu tetap masih profit
Begitu. That's the power of DCA gitu. Jadi ya itu kenapa makanya gue tuh sangat menyarankan untuk orang DCA dari newbie sampai ke advance. Ya advance bisa diimprovisasi lah gitu. Lo bisa improvisasi segala macam. Tapi mindset DCA ini universal, bisa buat semua jenis orang begitu. Ya, hebat. Gue suka banget nih ya, 3 tahun konsisten ya. Jadi the name of the game ya adalah risk management dan konsistensi. Kalau tidak konsisten apa juga susah gitu ya. Next dari Andi Jashin. Bang Toshi, mumpung dapat uang dingin ratusan juta. Wah, mantap ya. Ini makin banyak yang gila ya mainnya. Wah, boom ratusan juta ya. Mantap ya. Masih worth it nggak kalau aku di CA, di Ethereum? Sukses selalu dan sehat, salam tabur tuai. Sebenarnya gini ya, kalau mau ngomong, yang lebih aman di BTC. Itu udah pasti lebih aman ya. Kalau lo pengen di ETH, ya boleh-boleh juga. Tapi kalau gue pribadi, gue sudah kasih tahu di sebelum-sebelumnya. Kalau gue ke cycle selanjutnya, ya gue hanya berani pegang BTC. Sisanya gue nggak terlalu berani untuk alts ya. Karena kenapa? Alts itu ya, lo kayak bisa di sini deh ya. Sekarang Ethereum performa di cycle ini buruk, kita bisa ngomong buruk lah ya, walaupun nggak sampai jelek lah ya, apa mungkin mediocre lah, jangan buruk lah, mediocre. Sampai sekarang masih belum kena juga all time high dia di 2021 begitu ya. Nah jadi sebentar ya kan ya, coba kita pastiin lagi pakai data aja deh, gue nggak suka kalau nggak pakai data soalnya. Nah bener kan, belum kena all time high di 2021 gitu. Jadi ya kalau alts itu sangat tergantung sekali dengan macroeconomics. Kalau macroeconomicsnya tight seperti sekarang, ya susah untuk alts bisa subur. Begitu. Jadi kalau mau lebih aman ya di BTC. Nah, dan selain ya kalau ngomongin soal itu ya, berarti kan kita mikirnya per satu cycle. Per satu cycle sekarang BTC, bukan BTC, tapi maksudnya crypto in general sudah di post halving year. Udah di tahun akhir sekali dari cycle ini ya. Ya, jadi kalau lo mau ya mungkin boleh-boleh aja, tapi jangan lo hajar dengan jumlah besar begitu. Nggak usah sampai gini, wah gua ada ratusan juta gua harus abisin. Nggak harus seperti itu ya, sekenanya aja gitu ya. Dan nanti di kuartal 4 post halving year ya antara November Desember fokus TP begitu. Tapi bang katanya ada bisa lanjut lagi ya, kalau lo mau silakan ya, tapi kalau gua sih tidak menyarankan karena ya sampai sekarang ujung-ujungnya ya dari 2012 sampai sekarang itu berarti berapa cycle gitu ya kita rasakan, ya ujung-ujungnya di kuartal 4 lagi si pucuknya gitu ya. Sip, beres. Itu kurang lebih untuk hari ini komen-komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit bound dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lu yang tertarik untuk coba silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lu bisa dapatkan ya.
Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk di Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Kita mulai dengan Solana. Untuk Solana, soalnya kemarin sudah ada beberapa kali yang nanya nih ya. Jadi untuk Solana kita bisa di sini kemarin dia naik dengan cukup signifikan lah, 4,67% ya. Untuk posisi futuresnya masih belum ada setup ya. Terakhir kali setup ya paling di sini retest 1, retest 2 kebuka posisi short dan kena target TP di lower band ya. Ya, tapi sekarang belum ada, so langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di MA 200 dan 50 yang sedang confluence. Ya, ini basically di tempat yang sama, beda tipis lah paling ya. Lalu ada lagi struktur di angka 144,47 dan di 131,7 ya. Next, XRP. XRP kemarin lusa tanggal 3 Agustus ngepump 6,51. Tadi, bukan tadi, kemarin dia lanjut lagi ya, naik sebesar 4,14% ya. Setup futuresnya kemarin sudah terjadi di tes pertama. So, sebenarnya kita bisa limit posisi long di angka 2,94. Apabila terjadi di tes kedua, kita bisa buka posisi longnya dengan target TP kita di angka 3,140 ya. Tapi ingat, jam rawan, kalau dekat-dekat jam rawan belum kena target TP ya pertimbangkan tutup gitu ya. Posisi spot 2,94, 2,76 dan 2,58. BNB, untuk BNB sudah dapat posisi, belum. Kemarin retest pertama ya, hari ini belum terjadi retest kedua. Jadi ya kita bisa limit posisi short di EMA 20 ya. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi shortnya dan target TP kita ada di 736,56. Untuk posisi spotnya ya otomatis di tempat yang sama juga di angka 736,56, lalu di EMA 50 dan di 697,26 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, ya seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.